Halo adik-adik, kita akan belajar soal TKA UTBK Matematika Saintek. Selamat belajar. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal TKA UTBK SBMPTN Matematika Saintek, materi limit fungsi aljabar part 3. Nah, ini tentu dengan tipe soal limit fungsi yang berbeda dengan part 1 dan part 2 ya. Bisa dicek di playlistnya adik-adik. Nah, kita baca dulu soalnya. Jika P lebih dari 0 dan limit X mendekati P, X pangkat 3 ditambah PX kuadrat ditambah QX per X dikurangi P sama dengan 12. Maka nilai P dikurangi Q adalah, nah kalau ketemu soal seperti ini ya adik-adik ya, sebenarnya sama dengan tipe sebelumnya, dicek dulu ketika disubstitusikan X-nya gitu ya. X sama dengan P kita coba substitusi ke penyebutnya dulu aja. Jadi P dikurangi P. Ternyata hasilnya adalah 0. Padahal ini nanti akan menghasilkan 12 sehingga pasti telah dilakukan manipulasi aljabar, entah itu pemfaktoran seperti itu ya. Nah, syarat manipulasi aljabar kemarin, sebelum dilakukan manipulasi aljabar itu kan berarti ditemukan bentuk tak tentu ketika dilakukan substitusi langsung. Nah, bentuk tak tentu yang mungkin, karena penyebutnya ini 0, ya, yang paling mungkin itu nanti kan bentuk tak tentu 0/0. Alias, kalau kita substitusikan X sama dengan P ke pembilangnya, itu juga menghasilkan 0. Seperti itu ya. Nah, jadi kita coba ya, substitusikan P itu ke pembilang. Nah, jadi diperoleh P pangkat 3 ditambah P kali P kuadrat ditambah Q kali P. Itu akan menghasilkan 0. Itu ya. Ini saya tulis pembilang gitu, biar nanti nggak bingung. Nah, selanjutnya kita peroleh P pangkat 3 ditambah P pangkat 3 ditambah QP itu sama dengan 0. P pangkat 3 ditambah P pangkat 3 itu hasilnya 2P pangkat 3 ditambah QP sama dengan 0. Nah, kemudian boleh kita faktorkan atau kita pakai syarat ini. P lebih dari 0 artinya P-nya tidak 0 gitu ya. Sehingga kita boleh bagi kedua ruas ini dengan P karena dia tidak 0. Kita peroleh hasilnya adalah 2P kuadrat ditambah Q itu sama dengan 0. Q sama dengan min 2P kuadrat. Oke, kita peroleh bentuk pertama ini ya. Kita lihat. Itu nanti akan kita gunakan di momen apa gitu ya. Oke, selanjutnya kalau dihasilkan bentuk tak tentu, ingat kita perlu melakukan manipulasi aljabar seperti pemfaktoran, perkalian sekawan, atau kita bisa menggunakan L'Hopital rule gitu ya. Nah, ini bisa jadi bantu banget gitu ya, L'Hopital rule ini tuh, karena dia cenderung lebih simple. Kita pakai turunan aja gitu kan ya. Nah, kita coba sekarang pakai L'Hopital rule ke persamaan ini gitu ya. Nah, kita peroleh limit X mendekati P, kemudian adik-adik lakukan turunan. Ingat ya, jika fx-nya itu ax pangkat n, maka turunannya itu adalah n ax pangkat n-1 ya. Pangkatnya maju dulu ya, kemudian berkurang 1. Nah, kita coba kalau x pangkat 3 berarti menjadi 3x kuadrat. Kalau px pangkat 2 berarti 2px. Sebenarnya pangkat 1, tapi pangkat 1 itu boleh untuk tidak ditulis. Qx
Ini sebenarnya ada pangkat satunya kan ya, maju terus jadi 0. Nah, pangkat 0 itu berarti menjadi X pangkat 0 itu menjadi 1. Ki dikali 1 itu menjadi Ki aja, gitu ya. Untuk penyebutnya, X-nya menjadi 1, min P-nya menjadi 0. Konstanta kalau diturunkan itu menjadi 0, gitu ya. Oke. Diperoleh 12 di sini. Nah, kemudian kita coba lakukan substitusi langsung aja, berarti setelah dilakukan L'Hopital rule kita substitusi langsung gitu ya. Diperoleh, nah ini per 1 ini boleh untuk nggak ditulis ya. 3P kuadrat ditambah 2P kali P ditambah Q itu sama dengan 12. 3P kuadrat ditambah 2P kuadrat ditambah Q itu hasilnya 12. 5P kuadrat ditambah Q itu sama dengan 12. Padahal kita sudah punya Q sama dengan negatif 2P kuadrat. Nah, substitusi aja ke situ ya. 5P kuadrat dikurangi 2P kuadrat itu sama dengan 12. 3P kuadrat sama dengan 12. Berarti P kuadrat itu sama dengan 12 per 3. Nah, kita tulis di sebelahnya aja ya. P kuadrat itu sama dengan 4. Sehingga P sama dengan plus minus akar 4 sama dengan plus minus 2. Ingat syaratnya P lebih dari 0 sehingga yang memenuhi itu adalah memenuhi ya. P sama dengan 2. Oke. Ketemu deh P-nya 2. Terus nyari Q-nya ya kembalikan aja ke persamaan yang pertama ini ya. Q itu kan sama dengan min 2 P kuadrat sama dengan min 2 kali 2 kuadrat sama dengan min 2 kali 4 sama dengan min 8. Oke. Nah, kita tandai ya. P-nya sama dengan 2. Q-nya sama dengan min 8. Sehingga P dikurangi Q. Nah, mungkin kita tulis di sebelah sini aja. P dikurangi Q itu sama dengan 2 dikurangi negatif 8 sama dengan 2 ditambah 8 sama dengan 10. Nah, kita cek ya di opsi, ternyata ada ya, opsinya adalah B. Seperti itu. Oke, jadi ingat langkah awalnya itu substitusi langsung, cek ya, karena ini bentuk rasional atau bentuk pecahan. Tuh penyebutnya coba substitusi gitu. Oh, ternyata hasilnya 0. Padahal hasil limitnya itu 12. Maka ini pasti menghasilkan bentuk tak tentu nih. Dan bentuk tak tentu yang paling mungkin itu ya 0 per 0 gitu aja. Nggak apa-apa ya. Oke, seperti itu untuk limit fungsi aljabar part 3. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Kalau ada pertanyaan bolehlah ditulis di kolom komentar. Kemudian nanti akan saya coba bantu jawab gitu ya. Dan sekarang kita coba untuk latihan soal. Nah, untuk adik-adik silakan dicoba ya. Kalau udah ketemu jawabannya tulis di kolom komentar seperti biasa ya, itu akan membantu banget teman-teman yang lain. Oh, ternyata begini caranya. Kayak gitu ya. Oke, selamat mencoba.